Bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha. Pemilihan badan usaha yang tepat harus sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut. Perlu mengetahui definisi, peraturan perundang-undangan yang mengatur, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk badan usaha. Badan usaha di Indonesia dibedakan menjadi 3 berdasarkan kepemilikannya secara hukum, yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta, dan koperasi. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing badan usaha. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. BUMN adalah bentuk-bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum di Indonesia. Karena perusahaan ini milik negara, maka tujuan utamanya adalah membangun ekonomi sosial menuju beberapa bentuk perusahaan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Berikut ini ciri-ciri BUMN adalah: tujuan utama usahanya adalah melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Lalu, berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang, umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital, mempunyai nama dan kekayaan serta bebas bergerak untuk mengikuti suatu perjanjian, kontak serta hubungan-hubungan dengan pihak lainnya. Dapat dituntut dan menuntut sesuai dengan ayat dan pasal dalam hukum perdata. Seluruh atau sebagian modal milik negara serta dapat memperoleh dana dari pinjaman dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi. Setiap tahun perusahaan menyusun laporan tahunan yang memuat neraca dan laporan rugi laba untuk disampaikan kepada yang berkepentingan. BUMN sendiri juga digolongkan lagi ke dalam 3 jenis yang berbeda. Berikut ini penggolongan jenis-jenis BUMN. Pertama, perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan ini bertujuan pelayanan kepada masyarakat dan bukan semata-mata mencari keuntungan. Perusahaan umum atau perum. Perusahaan ini seluruh modalnya diperoleh dari negara. Perum atau perusahaan umum bertujuan untuk melayani masyarakat dan mencari keuntungan. Perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan ini modalnya terdiri atas saham-saham. Sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan sebagian lagi dimiliki oleh pihak swasta dan luar negeri. Yang kedua, BUMS atau Badan Usaha Milik Negara. BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang modalnya berasal dari sekumpulan atau perseorangan dan bukan merupakan modal yang berasal dari negara. BUMS digolongkan lagi menjadi beberapa macam seperti berikut ini. Pertama, perusahaan perseorangan. Kedua, firma. Ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Keempat, perseroan terbatas atau PT. Yang kelima adalah yayasan. Perseroan terbatas merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan peraturan perundangan.
Ketentuan-ketentuan tentang perseroan terbatas PT diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan atau badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseroan terbatas antara lain. 1. Kelebihan dari badan usaha perseroan terbatas sebagai berikut. Memiliki masa hidup yang tidak terbatas, pemisahan kekayaan dan undang-undang pemilik dengan kekayaan dan utang-utang perusahaan, kemampuan keuangan yang sangat bebas, kemampuan manajerial yang tinggi, kontinuitas kerja karyawan yang panjang. Yang kedua, kekurangan dari badan usaha perseroan terbatas sebagai berikut. 1. Pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri, sehingga bukan perusahaan saja yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak. 2. Penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akte, notaris, dan izin khusus untuk usaha tertentu. Selanjutnya, biaya pembentukan yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha lain. Selanjutnya, kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi adalah pengelompokan sumber daya manusia ke dalam beberapa bagian yang bertujuan untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Perusahaan dalam proses mendirikannya membutuhkan struktur organisasi untuk mengatur jalannya produksi. Berikut ini adalah bentuk struktur organisasi tersebut. 1. Fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan pengelompokan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan ke dalam departemen tertentu menurut kesamaan keterampilan dan aktivitas kerja yang dimiliki. Berikut ini gambar dari struktur organisasi fungsi dapat dilihat pada gambar 2.1. Oke, gambarnya bisa dicari di internet. Struktur organisasi fungsional ini bukanlah struktur organisasi terbaik. Begitu pula dengan struktur organisasi lainnya. Setiap struktur organisasi memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat menentukan struktur organisasi yang digunakan. Berikut ini kelebihan dan kekurangan struktur organisasi fungsional. Kelebihan struktur organisasi fungsional. 1. Menggunakan sumber daya yang efisien dengan skala ekonomis. 2. Spesialisasi keterampilan yang mendalam dan pengembangan. 3. Kemajuan karir dalam departemen fungsional. 4. Panduan dan pengendalian dari manajemen puncak. 5. Koordinasi yang luar biasa dalam fungsi-fungsi. 6. Pemecahan masalah teknikal yang berkualitas. Lalu kekurangan struktur organisasi fungsional. Komunikasi lintas departemen fungsional yang buruk, tanggapan lambat yang diberikan pada perubahan lingkungan, ketinggalan inovasi. 3. Keputusan terkonsentrasi pada hierarki puncak, menciptakan penundaan. Tanggung jawab bagi masalah yang muncul sulit ditunjukkan secara tepat. Lalu pandangan terbatas mengenai sasaran organisasi daripada karyawan. Pelatihan manajemen umum yang terbatas bagi karyawan. Selanjutnya ada struktur organisasi divisional dan
struktur organisasi matriks, lalu struktur organisasi tim. Dan selanjutnya ada struktur organisasi jaringan.